Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret. Kita akan mulai. Yang pertama adalah barisan bilangan, kemudian barisan aritmetika, deret aritmetika, barisan geometri, dan nanti yang terakhir adalah deret geometri. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas hanya 2 cakupan saja, yaitu tentang definisi barisan bilangan dan barisan aritmetika dengan pembahasan soal-soalnya. Baik, kita mulai dari barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Nah, anggota barisan bilangan disebut dengan suku barisan yang dinyatakan dengan huruf U1. Berarti ini artinya anggota ke-1. Suku kedua atau anggota kedua. Suku ketiga atau anggota ketiga, dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Misalkan di sini ada contoh 2, 4, 6. Maka 2 ini kita sebut sebagai U1. 4 ini suku kedua atau U2. 6 adalah suku ketiga atau U3. Gitu ya. Baik, misalkan ada soal, tentukan 5 suku pertama dari barisan yang mempunyai rumus suku ke N. Seperti berikut ini. Nah, rumus yang pertama adalah UN sama dengan 3N ditambah 2. Oke, berarti disuruh menentukan 5 suku pertama, kalian diminta untuk menentukan U1, U2, U3, U4, dan U5. Oke, rumusnya sudah disediakan di sini. Jadi 3N ditambah 2. Maka 3, nah N-nya kalian ganti dengan 1 karena ada yang diminta suku ke-1. Ditambah 2 berarti 3 kali 1 3 ditambah 2 hasilnya 5 gitu ya. Lalu suku kedua kita lihat sesuai rumusnya 3 kali 2 ditambah 2 sama dengan 3 kali 2 6 tambah 2 8. Oke. Lalu suku ketiga 3 kali N-nya kalian ganti dengan 3 ditambah 2 sama dengan 11. Oke. Kita lanjutkan berikutnya suku keempat. Berarti 3 kali 4 ditambah 2 sama dengan 3 kali 4 12 ditambah 2 14. Kemudian suku kelima berarti 3 kali 5 ditambah 2 sama dengan 3 kali 5 15 ditambah 2 17. Maka 5 suku pertama dari barisan dengan rumus UN sama dengan 3N plus 2 adalah 5, 8, 11, 14, dan 17. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang soal yang B. Tentukan 5 suku pertama dari barisan dengan rumus UN sama dengan N kuadrat dikurang 4N. Oke, kita mulai dari suku pertama sama dengan, oke, N-nya kalian ganti 1. 1 kuadrat dikurang 4 kali 1. Maka hasilnya adalah 1 dikurang 4, min 3. Oke, sekarang kita lanjut suku kedua sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 kali 2
sama dengan 4 dikurang 8 negatif 4. Lalu suku ketiga berarti 3 kuadrat dikurang 4 kali 3. Berarti 9 dikurang 12. Negatif berapa? 9 dikurang 12. Negatif 3. Oke, lanjut suku keempat berarti 4 kuadrat dikurang 4 kali 4. 16 dikurang 16 hasilnya 0. Lalu suku kelima berarti 5 kuadrat dikurang 4 kali 5. Maka hasilnya 25 dikurang 20. Maka hasilnya adalah 5. Bagaimana anak-anak? Bisa difahami? Oke ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke berikutnya. Oke ya. Ke barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Yaitu suatu pola tertentu antara suatu pola tertentu antara suku-suku pada barisan, yaitu selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Oke. Barisan aritmetika dirumuskan dengan suku ke n sama dengan A ditambah N min 1 kali B, oke, di mana UN ini adalah suku ke N. Ya. Baik, Bu akan tuliskan di sini apa itu UN. UN adalah suku ke N. Oke, kemudian A adalah suku pertama atau suku ke 1. Kemudian B ini adalah selisih. Nah, pada barisan aritmetika, selisih antara dua suku yang berurutan itu selalu tetap. Jadi B ini sama dengan selisih. Oke. Berarti cara mencarinya adalah UN dikurang UN dikurang 1. Artinya misalnya suku kedua dikurang suku 2 dikurang 1 berarti suku ke-1. Atau suku ketiga dikurang suku ke-2 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini ada suku tengah. Suku tengah bagaimana cara mencarinya adalah setengah kali suku awal ditambah suku akhir. Oke, nanti akan kita bahas masing-masing rumus-rumus ini. Kita coba dari contoh soal pertama. Tentukan suku pertama, beda, dan rumus suku ke N, juga suku ke-8 dari barisan berikut. Oke ya. Nah, ini ada barisan aritmetika. Kenapa disebut barisan aritmetika? Kalian lihat, bedanya atau selisihnya tetap. Jadi, ini 5. Oke, ini juga 5. Ini juga 5. Berapa suku pertamanya? Untuk soal A, suku pertamanya adalah 4 ya. Di suku pertamanya adalah 4. Lalu berapa bedanya? Nah, ini adalah bedanya. Yaitu berapa? 5. Oke. Kemudian
berapa rumus atau bagaimana rumus suku ke N-nya? Nah, untuk menentukan rumus suku ke N ini, kalian bisa lihat rumus yang UN. Jadi, kalian bisa tuliskan di sini bahwa UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Tinggal kalian substitusikan. UN, A-nya adalah 4 ditambah N min 1 kali bedanya berapa? Bedanya 5. Oke, berarti 4 ditambah 5 kali N, 5. N, 5 kali min 1, min 5. Jadi sama dengan 5N. Oke, 4 dikurang 5 adalah min 1. Gitu ya. Nah, kemudian suku ke-8 berapa? Suku ke-8 berarti U8 kalian pakai rumus yang ini. 5 kali 8 dikurang 1. 40 dikurang 1 hasilnya 39. Bisa difahami ya? Oke, kita coba sekarang soal yang B. Suku pertama berarti berapa? Ini ya. Oke, B-nya adalah, atau maaf, suku pertama dari soal yang B adalah A sama dengan 3. Ini ya. Kemudian berapa bedanya? Nah, ingat bedanya bukan 3, tapi 0 dikurang 3 atau negatif 3 dikurang 0. Berarti hasilnya negatif 3. Oke, lihat. Cirinya adalah kalau bedanya positif maka semakin ke kanan, maka semakin besar angkanya. Kalau semakin kecil berarti bedanya negatif gitu ya. Kemudian kita buat rumus suku ke N-nya. Kembali lagi ke sini, bahwa UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Maka A-nya adalah 3, kemudian kali N-1 kali bedanya adalah negatif 3. Maka UN sama dengan 3 min 3 kali N min 3N min 3 kali min 1 adalah plus 3. Sama dengan min 3N, 3 ditambah 3 sama dengan 6 gitu ya. Oke. Baik, kita coba mencari berapa suku ke-8-nya. Suku ke-8-nya, kalian boleh pakai rumus yang ini atau boleh yang atas ini. Tapi karena sudah dicari tadi bahwa rumus suku ke N-nya adalah min 3N tambah 6, maka kalian boleh langsung pakai ini. Min 3 kali 8 tambah 6. Maka hasilnya min 24 ditambah 6. Hasilnya min 18. Baik, jadi ini untuk soal nomor 1. Oke ya. Baik, berikutnya anak-anak kita lanjut ke soal yang C. Ini adalah soal aplikatif dari sebuah barisan aritmetika. Misalnya ada contoh di sini, suatu perusahaan memproduksi 4.000 unit barang pada tahun pertama. Ingat ada kata-kata tahun pertama ya. Pertama berarti ini adalah sebagai apa? U1 atau A gitu ya. Jadi sini U1 atau A sama dengan 4.000. Oke. Lalu pada tahun-tahun berikutnya hasil produksi turun. Ada kata turun. Tadi kata Ibu kalau semakin ke kanan
nilainya kecil, berarti otomatis bedanya adalah negatif. Berarti bedanya negatif 50 gitu ya. Tentukan pada tahun keberapa perusahaan tersebut hanya memproduksi 2000 unit barang. Jadi pada tahun ke N hasilnya turun menjadi 2000. Nah, kalian disuruh menentukan berapa N-nya gitu ya. Oke, kita bergerak dari rumus umum bahwa UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. UN-nya di sini adalah 2000. Oke. A-nya 4000. Oke. Ditambah, nah ini yang kalian cari. Bedanya negatif 50. Maka sama dengan 4000 min 50 N plus 50. Oke, 4000 berarti min 50 N ditambah 4050 ya. 4050. Maka kita coba di sini sama dengan 50 N, pindah kiri ya. Ini 4050 dikurang, ini pindah kanan, 2000. 50 N sama dengan 4050 dikurang 2000, berarti 2050. Maka N-nya sama dengan 2050 dibagi 50. Berapa hasilnya? Ya, 41. Artinya, pada tahun ke-41, perusahaan tersebut memproduksi barang sebanyak 2000 unit barang. Oke, bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan dengan soal yang D. Diketahui barisan aritmetika suku keempat sama dengan 17, berarti A plus N-1 kali B. Berarti A ditambah 4 dikurang 1, 3 kali B, hasilnya adalah 17. Kemudian suku ke-9 sama dengan 37, berarti A plus N-1B juga sama ya, berarti A ditambah 9 kurangi 1, 8B sama dengan 37. Lalu kedua persamaan ini kita masuk ke sistem persamaan linear. Dengan dua variabel kita buat atau cari nilai A dan B-nya dengan metode eliminasi dan substitusi nantinya ya. Kita coba lihat bahwa A dikurang A habis ya, 3 dikurang 8 itu min 5B sama dengan min 20. Maka nilai B-nya adalah min 20 bagi min 5, hasilnya 4. Setelah B kita ketahui, kita cari nilai A-nya. A ditambah 3 kali B, B-nya 4, sama dengan 17. Maka nilai A-nya adalah 17 dikurang 12, hasilnya 5. Oke, tentukan suku ke-30. Suku ke-30 berarti A ditambah 29 gitu ya. 30 kurang 1 kali B. Maka nilai A-nya adalah 5 ditambah 29 kali bedanya adalah 4. Nah, berarti 5 ditambah 29 kali 4, 116 ya. Maka hasilnya adalah 121. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke. Baik, kita coba soal yang terakhir pada pertemuan kali ini. Suku tengah barisan aritmetika adalah
negatif 81 gitu ya. Berarti suku tengahnya, maaf, suku tengahnya di sini kita lihat UT min 81 gitu ya, maka suku terakhirnya atau N min 161. Lalu yang diketahui lagi adalah suku keempatnya adalah min 16. Berapakah suku pertama atau A, berapakah beda, dan berapa N-nya atau banyak suku barisan tersebut. Kita ke rumus awal bahwa UT sama dengan setengah kali suku pertama ditambah suku terakhir. Ini sama dengan apa? A gitu ya. Kita coba UT-nya min 81 sama dengan berapa ini? Setengah kali U1-nya adalah A, belum diketahui ya. Suku terakhirnya adalah min 161. Kalian boleh kalikan silang. 81 kali 2 min 162 sama dengan A min 161 gitu ya. Min 162 pindah ke ruas kiri ditambah 161 sama dengan A. Maka A-nya berapa? Min 1 sama dengan A. Ini A-nya. Sekarang berapa bedanya? Bedanya adalah kita coba dari suku keempat ini. Suku keempat berarti rumusnya U4 A ditambah 3 kali B gitu ya. N-1 kali B. Nah, suku keempatnya adalah min 16. A-nya berapa? Min 1 ditambah 3B. Maka min 16 ditambah 1 pindah ke ruas kiri sama dengan 3B. Maka min 16 tambah 1 min 15 sama dengan 3B. Maka nilai B-nya min 15 bagi 3 hasilnya adalah negatif 5. Oke. Nah, sekarang berapa banyak suku barisan tersebut, atau kalian cari N-nya. Kita berangkat dari sini ya. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. UN-nya adalah min 161, A-nya adalah min 1 ditambah N-nya kita cari kali bedanya adalah min 5 gitu ya. Maka min 161 sama dengan min 1 min 5 kali N min 5N min 5 kali min 1 plus 5 gitu ya. Maka min 161 sama dengan min 5N min 1 ditambah 5 plus 4. Maka kita pindahkan ke ruas kiri. Min 161 min 4 sama dengan min 5N. Maka min 165 gitu ya, sama dengan min 5N. Berapa nilai N-nya? Berarti min 165 dibagi min 5. Hasilnya 33. Oke ya. Berarti banyak suku barisan tersebut adalah 33. Oke ya. Bisa dipahami ya. Baik. Demikian anak-anakku untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.